Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba melanjutkan materi. Nantinya sebenarnya kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu bagaimana mengkonversi sebuah dokumen, sebuah data dari aplikasi menjadi PDF dan mengubah berhubungan dengan Excel, entah itu ekspor maupun yang kita akan melakukan import data dari Excelnya. Cuma pembahasan kali ini kita akan bahas dibagi menjadi 3 bagian ya. Insya Allah 3 bagian. Yang pertama kita bahas mengenai PDF. Nanti untuk yang Excelnya kita bahas mengenai ekspor dan juga yang importnya. Untuk yang pertama kita bahas mengenai untuk yang PDF. Jadi portable document format ini sebenarnya memang sudah menjadi selalu menjadi standar dokumen selain Words. Jadi memang sudah banyak dikenal di kalangan industri untuk berbagi dokumen. Dikembangkan oleh Adobe System, PDF dapat membuat replika dari file tertentu seperti foto, file teks, halaman web, desain grafis, dan lain sebagainya. Untuk mengkonversi ke PDF, perubahan di masa mendatang akan meletakkan jejak digital. Jadi file PDF dapat dilindungi dengan kata sandi dan memiliki fitur pengeditan atau pencetakan yang dibatasi oleh pembuat dokumen. Nah, dengan menggunakan Laravel, nanti kita bisa juga mengkonversi atau menghasilkan sebuah file PDF nanti dengan library yang disebut dengan DOM PDF. Ya, jadi nanti kita akan akses ini. Di sini ada referensinya, GitHub Bari VDH Laravel DOM PDF. Di sini sudah ada sebenarnya di sini. Untuk tinggal dicek aja di sini ya. Nah, ini untuk yang Laravel, berarti kita harus install dulu require Bari yang ini ya. Kita coba install dulu. Ini salah satu yang memang sering dipakai untuk yang konversi atau menghasilkan PDF untuk Laravel. Kita akan coba dulu sebentar. Oke, kita akan coba running. Oke, kita coba langsung paste saja dari sini. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, kita akan coba instalasi, menempatkan di Laravelnya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini sambil menunggu instalasi, di sini cara menginstalnya nanti tinggal kita pakai use Bari seperti ini aja ya. Yang seperti ini di dalam ininya di dalam controllernya. Cuma nanti kita tidak akan menggunakan hal ini, kita akan masukkan ke dalam config ya, untuk sebagai providers ataupun kita gunakan alias. Jadi kita nanti pas memanggil DOM PDF-nya tidak menggunakan seperti ini, tapi tinggal menggunakan use PDF saja. Itu bisa kita lakukan. Kita lihat ini sudah selesai. Oke, kita coba instalasi di config-nya. Di config ada app. Nah, di sini di providernya ini provider ya. Nah, kita tuliskan saja seperti ini, Bari VDH DOM PDF, lalu service provider, jangan lupa kelas service providernya ya. Lalu untuk aliasnya tinggal panggil aja, kita gunakan PDF Bari VDH DOM PDF fasad dan kelas. Oke, kita gunakan seperti ini aja. Nah, nanti saat pemanggilannya, nanti kita akan gunakan lecture controller. Nanti kita tinggal hanya manggil seperti ini aja di controllernya, use PDF, selesai ya. Jadi ini sudah langsung memanggil DOM PDF-nya ya.
Ini sudah, ini kita sudah juga. Oke, untuk implementasinya kita nanti akan coba di fitur dosen di sini ya. Saya akan coba login dulu. Sorry. Nah, nanti kita akan coba mengkonversi data ini ya. Semua data ini kita akan konversi menjadi PDF. Di sini saya sudah datanya. Kita akan buat dulu tombolnya di sini. Di sini ada tambah data. Nanti saya akan coba buat untuk yang PDF ya. Convert to PDF. Kita akses dulu view-nya. Kita buat dulu tombolnya saja. Nah, di sini. Kita akan buat di sini. Saya buat di sininya PDF saja, lecture PDF. Buat di sini PDF. Ini biar terkesan iconnya kan merah, jadi kita buat danger saja. Kita lihat hasilnya. Ini sudah PDF ya, sudah ada. Kita sedikit rapikan dulu di kelas PTN Group. Oke, tadi itu tidak ada jeda ya, ada gap antara kedua tombol ini. Jadi kita akan grupkan saja, jadi biar gabung seperti ini ya. Oke, setelah ini sudah selesai, kita masukkan ke PDF. Lalu kita akan buat controllernya. Saya buat di yang paling bawah saja. Di sini untuk PDF public function, kita buat PDF saja. Di sini kita akan menampilkan keseluruhan data ya. Kita panggil datanya dulu, lectures. Kita gunakan tidak kita gunakan tapi kita gunakan with department. Kita lihat dulu modelnya ya, kita gunakan department karena di dalam database ini untuk yang lecture kita kan memang tidak memiliki nama ya, nama departemen kita hanya ke ID saja, jadi kita gunakan belongs to tadi di modelnya untuk memanggil nama dari program studinya. Department.get. Lalu untuk database-nya, untuk PDF-nya sendiri, untuk pencetakan kita gunakan PDF load view ya. Jadi proses pencetakannya itu dibuat berdasarkan view yang nanti akan kita buat nanti ya. Jadi PDF-nya dibuat berdasarkan view ya. Kita buat di sini aja lecture.pdf, lalu kita kirimkan data untuk sebagai pelengkapnya. Setelah itu kita return PDF stream. Nanti ada nama filenya. Nama filenya kita coba PDF saja. Seperti ini ya. Untuk fungsi ini, untuk fungsi stream ini nanti kita akan menghasilkan ketika kita ngeklik menggenerate itu PDF-nya langsung ditampilkan dulu di dalam browser ya. Jadi tidak langsung di-download. Kalau misalkan langsung di-download, ini kita bisa langsung tuliskan aja di sininya download. Jadi biar tidak ada banyak file yang masuk, jadi kita buat stream saja dulu ya. Setelah ini kita buat dulu ininya ya, filenya, view-nya kita buat dulu view-nya. Kita buat dulu di sini. Ini saya buat tadi itu PDF ya, pdf.get.bap. Kita gunakan HTML5. Saya gunakan H1 saja di sini. Data dosen. Kita buat tabel.
table strip border table. Oke. Oh iya, nanti kita akan buat halaman ya menggunakan Bootstrap. Jadi kita install dulu Bootstrapnya yang 51 yang ini ya. Kita hanya butuh CSS-nya saja. Nah, seperti ini. Lalu kita buat ticketnya TR TH nomor, ada NIDN, nama, status, sama program studi saja ya. Nah, ini kalau kita buat bodinya, nanti kita buat isinya ya. Oke, dari sini kita bisa gunakan panggil datanya menggunakan for each. Tadi itu lectures ya, datanya bisa lecture as lecture. Nah, kita tutup di sini. And for each, lalu jangan lupa untuk nomornya kita buat sama dengan 1 saja ya. Nah, lalu di sini TD nomor kita incrementkan. Lalu untuk NIDN lecture NIDN nama, kita lihat dulu nama atau name ya di dalam database. Oh iya, kita gunakan nama. Setelah nama itu status, karena status di sini itu kan hanya menampilkan 1 atau 0, jadi kita akan coba tampilkan statusnya itu aktif atau tidak ya. Jadi di sini saya akan menggunakan apa namanya ya, sebuah PHP ternary. Ini soal if di sini tuh ya, sebenarnya if 1 sama dengan aktif, ketika false maka dia tidak aktif, seperti ini ya. Lalu untuk yang program studi department name seperti ini ya. Oke, sudah. Oh ya, tinggal kita buat rootnya ya. Rutenya kita buat di ini. Saya buat yang get aja ya. PDF. Tadi itu rutenya ke PDF saja ya. PDF ini PDF, fungsinya juga PDF. Oke, kita coba dulu. Kita refresh. Saya akan coba arahkan ke halaman lain. Di sini berarti saya coba target sama dengan blank aja. Kita lihat hasilnya. Delete method is not support for this route. Oke. Rutenya ini masih belum kebaca. Kita coba refresh. Nah, ini sudah. Tapi yang jadi masalah ini bootstrapnya tidak ini ya, tidak bisa berjalan di sini ya. Itu karena setelah saya baca referensi, ternyata memang Bootstrap 5 itu masih belum bisa berjalan di DOM PDF. Jadi kita harus turunkan. Bisa pakai Bootstrap yang ketiga ataupun yang kelima, yang keempat. Ya, kita coba aja dulu yang keempat, ini bisa jalan atau tidak. Kita coba dulu yang keempat. Bootstrapnya, kita coba install di sini. Kita coba refresh. Nah,
Yang keempat ini sudah bisa berjalan, cuma ada beberapa yang memang masih belum ini ya, belum bisa sesuai ya. Jadi memang saya sarankan untuk sebuah percetakan ini ya, PDF itu sebaiknya memang kita buat CSS-nya itu ya langsung di-include-kan di sini ya, langsung di-embed di sini nanti CSS-nya. Ya jadi kalau misalkan di Excel-nya memang nggak jadi masalah juga, cuma kan kadang ada beberapa bagian yang tidak bisa running seperti ini. Misalkan H1 ini tidak ada file apa namanya, fontnya ini tidak jalan ya. Jadi dalam membuat tampilan PDF ya, itu dibutuhkan skill membuat sebuah tampilan juga sebenarnya secara manual dari sini. Tidak menggunakan, baiknya sih memang tidak menggunakan Bootstrap ya. Jadi Bootstrap ini hanya pendukung saja karena beberapa bagian juga tadi tidak bisa di berjalan, seperti font minimal itu tidak bisa. Kita coba, jadi sebaiknya ya digabung aja lah. Kalau misalkan memang ada yang tidak sesuai itu kita create sendiri saja ya, kayak font apa namanya ini, font family-nya kan ini belum. Nah seperti ini ya, tinggal nanti disesuaikan saja. Lalu di sini juga ada fungsi kalau misalkan kita mau apa namanya, membuat sebuah halaman baru di dalam sebuah PDF. Jadi kita bisa menggunakan page break seperti ini ya. Jadi ini nanti otomatis dia akan, kalau misalnya kita memanggil kelas page break, dia otomatis akan membuat halaman barunya ya, halaman baru untuk pencetakan PDF-nya. Lalu kita juga bisa setup di sini di apa, di fungsinya dari PDF-nya sendiri. Ini kita bisa mengatur jenis kertas yang akan dibutuhkan, yang akan kita gunakan, mau A4, F4 dan sebagainya. Orientasinya mau potret ataupun landscape, ini bisa kita lakukan juga ya. Di sini sudah ada beberapa caranya. Nah, tinggal nanti yang memerlukan tinggal dibaca-baca saja. Ini ada default formnya ya. Jadi tinggal dibaca saja ya. Mungkin singkat sih sebenarnya untuk yang PDF. Nanti kita setelah ini kita bahas mengenai Excel. Jadi sebenarnya intinya bukan dari bagaimana menginstalnya sebenarnya ya, bukan cara memanggil fungsi dan sebagainya, tapi sebenarnya di dalam PDF ini kuncinya itu adalah bagaimana kemampuan kita itu dalam membuat sebuah tampilannya. Dan jadinya memang agak berat juga, jadi kita harus membuat tampilan CSS sendiri juga dan seperti itu ya. Jadi itu balik lagi ke basic. Jadi kita ilmu kemampuan CSS yang memang harus dibangkitkan lagi ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan PDF. Kita lanjut lagi pembahasan materi ke Excel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.